Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairia dari Prodi Agroekoteknologi kelas B NIM 220311100055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep masyarakat madani dan kesejahteraannya dalam mencapai kesejahteraan umat. Masyarakat madani pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil dari utusan Tuhan untuk akhir zaman, yaitu pada masa Nabi Muhammad. Sejarah mencatat bahwa ketika Nabi tiba di kota hijrah yaitu Yastrib, beliau mengganti nama kota ini menjadi kota Madinah. Jadi istilah masyarakat madani diambil ketika masa Nabi Muhammad SAW karena masyarakat madani merupakan masyarakat yang dinamis dan yang kesehariannya berpedoman kepada hukum-hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan ada dua masyarakat madani yang terdokumentasi termasuk ke dalam masyarakat madani, itu yang pertama kaum Saba, yaitu pada masa Nabi Sulaiman, mengenai tentang apa yang diperoleh dari Allah berupa kekayaan yang ada di alam, sehingga kesehariannya masyarakat tersebut terpenuhi. Namun dia lupa akan perintah yang telah Allah berikan. Yang pertama, mereka sudah memenuhi tentang memanfaatkan apa yang diperolehnya. Namun yang kedua yaitu tentang mensyukuri apa yang telah Allah berikan, sehingga itu termasuk ke dalam masyarakat madani. Dan yang kedua yaitu kaum Madinah, di mana pada masa itu terjadi perjanjian Madinah antara Rasulullah yang disebut dengan Piagam Madinah. Selanjutnya mengenai karakteristik masyarakat madani, yaitu yang pertama bertuhan, mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita sembah. Dan yang kedua yaitu tolong menolong dan toleransi, di mana kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dan saling menghargai. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berakhlak mulia, dan terakhir terjembataninya kepentingan individu dan negara, di mana keputusan sekecil apapun dapat diterima dan dihargai. Selanjutnya, peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka masyarakat madani harus berperan aktif dalam mewujudkannya, sehingga kita sebagai umat Islam harus menunjukkan perannya, yaitu yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi, merangsang para tumbuhnya intelektual. Selanjutnya, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Menjadi kelompok kepentingan atau interest group atau kelompok penekan pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Masyarakat madani dan kesejahteraan umat bisa didapatkan dalam kehidupan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, jangan mengeksploitasi orang, yang termasuk ke dalam Quran surat Asy-Syura ayat 183. Yang kedua, yang diberi kelebihan rezeki hendaknya menyalurkan sebagian untuk orang lain, dalam Quran surat An-Nahl ayat 71. Dalam harta mereka terdapat hak orang lain, Quran surat Al-Dzariyat ayat 19. Bisikan hal yang paling baik dan mengajak bersedekah. Kemudian mengadakan perdamaian di antara manusia, dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. Dari prinsip tersebut, hubungan masyarakat madani dan kesejahteraan umat dalam konsep Islam dapat diterapkan melalui pelaksanaan zakat dan wakaf, di mana hal tersebut juga termasuk ke dalam pajak. Kesimpulannya, masyarakat madani diambil pertama kali pada masa Rasulullah SAW, yaitu tentang kota Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Manfaat yang diperoleh dengan adanya masyarakat madani yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka dan kesejahteraan. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan bangsa di Indonesia seperti konflik, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, pajak diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.